Di episode kali ini, kita akan menyelami kelanjutan kisah epik by Xiao Chun, musim 3. Episode 32. Pasang sabuk pengaman dan bersiaplah untuk bab penuh aksi, ketegangan, dan strategi licik. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu agar tak ketinggalan kelanjutan kisah seru ini. Klon air by Xiao Chun berdiri diam, mendengarkan percakapan Nyonya Chai dan Bai Qi. Matanya berkilau tajam. Bai Qi, dengan bakat nekromancer luar biasa, jelas dipersiapkan klan untuk bersaing menjadi penerus Kaisar Neraka. Namun, untuk itu, ia butuh jiwa binatang Deva 5 elemen. Tidak mungkin klan memberikannya begitu saja. Oleh karena itu, Nyonya Chai merencanakan uji coba di tanah leluhur agar Bai Qi bisa mendapatkan jiwa Deva dengan cara resmi. Jadi mereka akan membuka tanah leluhur hanya untuk Bai Qi, pikir Bai Xiao Chun. Tidak seperti orang lain, ia bisa langsung menyerap jiwa Deva. Tiba-tiba, wajah Nyonya Chai menegang. Slip giok di tangannya hancur. Shu Hai mati, serunya. Bai Qi terkejut. Bagaimana mungkin seorang kultivator pembentukan inti kalah dari Bai Hao yang hanya di tahap pendirian pondasi? Dia pasti mendapat bantuan, gumam Bai Qi dingin. Nyonya Chai berusaha tenang. Bai Hao harus disingkirkan secepatnya. Jika tidak, kita akan menunggu pembukaan tanah leluhur. Di sana, kau bisa membunuhnya sendiri. Bai Qi tersenyum penuh percaya diri. Bahkan jika dia punya bantuan, mereka takkan berani mengikutinya ke tanah leluhur. Di luar, klon Bai Xiao Chun tersenyum dingin. Tanah leluhur? Bagus. Aku akan selesaikan semuanya di sana. Di pondoknya, Bai Xiao Chun membuka matanya. Tekad terpancar di wajahnya. Tanah leluhur adalah kunci untuk mendapatkan jiwa Deva keempat. Namun, ia tahu risiko besar menantinya. Dengan hati-hati, ia mulai mempelajari formasi pertahanan klan Bai. Sayangnya, metodenya yang bergantung pada energi spiritual sungai Heavenspan tidak berguna di Wildlands. Aku butuh cara lain. Zhou Yixing mungkin tahu sesuatu, pikirnya. Rencana besar Bai Xiao Chun mulai terbentuk, sementara bayangan tanah leluhur semakin dekat, membawa janji kekuatan dan bahaya yang tak terduga. Zhou Yixing memerlukan waktu untuk mengumpulkan paku jiwa pembunuh yang langka. Dengan bantuan Li Feng, mereka bekerja sama, mengesampingkan permusuhan demi tugas penting dari Grandmaster Bai. Sementara itu, Bai Xiao Chun bersembunyi di pondoknya, berfokus pada teknik hidup abadi. Persediaan pil obatnya menipis, tetapi ia masih punya sisa barang jarahan dari masa lalunya. Satu tujuan jelas, menyelesaikan tendon abadi sebelum memasuki tanah leluhur. Ia juga berhasil meningkatkan parasol abadi hingga 11 kali, membuatnya bersinar hitam pekat dengan aura mematikan. Namun, kekurangan jiwa membuatnya tak bisa melakukan peningkatan serupa pada perlengkapannya yang lain. Setelah setengah bulan berlalu, Bai Xiao Chun memutuskan untuk bereksperimen menciptakan api 12 warna. Dengan hati-hati, ia memulai ritual, memanggil klonnya untuk membantu menstabilkan nyala api. Segalanya tampak berjalan lancar hingga boom! Api 12 warna lepas kendali. Dengan refleks tajam dari pengalamannya menangani ledakan tungku obat, Bai Xiao Chun berhasil menyelamatkan situasi. Namun, hasilnya hanya 2 porsi obat jiwa tingkat menengah, bukan nyala api yang ia inginkan. Tak gentar, ia mencoba lagi di tempat tersembunyi. Dengan bantuan klon, ia nyaris berhasil. Sampai ketidakstabilan muncul kembali. Ledakan dahsyat menghancurkan sekitarnya, langit malam berubah merah menyala, dan suara petir menggema di seluruh klan Bai. Lalu, keajaiban sekaligus bencana terjadi. Hujan api tak berujung mulai turun dari langit. Suatu pemandangan yang memukau sekaligus mengerikan. Bai Xiao Chun hanya bisa menatap langit dengan wajah pucat, sadar bahwa eksperimennya telah memicu sesuatu yang jauh di luar kendalinya. Langit terbakar merah darah, tetesan api jatuh tanpa henti, menciptakan pemandangan apokaliptik yang tak akan pernah dilupakan oleh siapapun di klan Bai. Di tengah kekacauan itu, Bai Xiao Chun berdiri diam. Wajahnya dipenuhi ketegangan dan rasa bersalah. Namun, di balik matanya yang berkilau oleh cahaya api, tersembunyi tekad yang tak tergoyahkan. Jika hujan api ini adalah harga dari kekuatan sejati, maka aku akan membayarnya. Dengan nafas dalam dan tangan yang terkepal, Bai Xiao Chun menatap ke arah tanah leluhur di kejauhan. Di sanalah semua jawaban berada, di sanalah takdirnya menunggu. Di bawah hujan api yang terus membara, bayangannya perlahan menghilang dalam kabut merah menyala, meninggalkan dunia yang kini diambang perubahan besar. Hujan api yang tak berujung, bab ini benar-benar penuh ketegangan. Akankah Bai Xiao Chun berhasil menguasai nyala api 12 warna?
Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kelanjutannya. Sampai jumpa di bab berikutnya, dan selamat berpetualang di dunia kultivasi. Bye-bye.